Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selviani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan mendiseminasikan budaya positif yang saya lakukan di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk ada di kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan pada hari ini, yang termasuk dalam pendidikan calon guru penggerak yang sekarang saya ikuti. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai diseminasi budaya positif pada hari ini, dari kita lakukan dengan berdoa terlebih dahulu. Kita mulai berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai diseminasi pada hari ini, ada baiknya waktu dan tempat saya persilakan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan pada kegiatan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu yang menghormati Ibu Selvi selaku calon guru penggerak SMP Negeri 9 yang menghormati, pertama dan utama kita selaku bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita pada pagi hari ini di ruangan ini dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti dan mendengarkan diseminasi dari kawan kita calon guru penggerak yang diikuti pada angkatan 11 kita mewakili SMP Negeri 9 Banjarmasin. Bapak Ibu yang menghormati, pada kesempatan ini SMP Negeri 9 Banjarmasin merasa bersyukur dan berbahagia atas terpanggilnya kawan kita Ibu Selvi sebagai calon guru penggerak SMP Negeri 9 Banjarmasin yang kemarin dipanggil oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, pada kesempatan ini kita bersama-sama berkumpul dalam rangka mengikuti diseminasi atau pengimbasan dari kawan kita Ibu Selvi yang selama ini mengikuti kegiatan pendidikan di dalam calon guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan yang disampaikan kepada kawan-kawan di SMP Negeri 9 ini menambah semangat, membuat dorongan bagi kawan-kawan kita yang belum terpanggil sebagai calon guru penggerak. Nah, guru penggerak ini diharapkan sama sekali kepada kawan-kawan kita untuk diikuti karena banyak hal-hal yang menguntungkan bagi kita semua. Jadi harapannya setelah kita mengikuti diseminasi oleh kawan kita dan guru penggerak di SMP Negeri 9 Banjarmasin yang selama mereka mengikuti ini, sekali lagi membuat panggilan yang begitu banyak bagi kawan-kawan kita di SMP Negeri 9 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti yang nantinya akan disampaikan aksi nyata budaya positif, mungkin budaya positif yang akan menambah bekal kita untuk di lapangan di lingkungan kita di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Mudah-mudahan sekali lagi berkat diseminasi yang kita ikuti pada hari ini, pada pagi hari ini, menambah semangat kawan-kawan kita untuk mengikuti seleksi sebagai guru penggerak. Nah, nantinya mungkin guru penggerak ini ke depan akan dimanfaatkan untuk saya terpanggil sebagai bekal seorang pengawas, seorang kepala sekolah nantinya, mungkin sesuai dengan minat dan kemauan yang bersangkutan. Yang penting ikuti aja dahulu, ikuti aja dahulu panggilan yang dilaksanakan oleh para guru penggerak
sebagai calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kawan-kawan kita, Bapak Ibu di SMP Negeri 9 Banjarmasin ini di tempat ini untuk mengikuti diseminasi aksi nyata budaya positif yang disampaikan nanti oleh ibu kita, Ibu Selviani SPD. Nah, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada kawan kita, Ibu Selvi, mudah-mudahan calon guru penggeraknya calonnya dilakukan lolos sebagai guru penggerak angkatan ke-11. Mudah-mudahan yang lain akan muncul sebagai calon guru penggerak angkatan ke-12 dan seterusnya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kepala Sekolah Bapak Zulona SPD yang sudah menyampaikan kata-kata sambutan pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita langsung saja pada kegiatan inti kita pada hari ini, yaitu dimensi budaya positif yang akan saya sampaikan selama saya mengikuti kegiatan guru penggerak. Semoga kegiatan hari ini juga berdampak positif juga untuk Bapak Ibu dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan di dalam sekolah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dengan pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Nanti jawabannya hanya setuju dan tidak saja Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Baik, setuju. Ada yang tidak setuju? Pak Dakir tidak setuju. Ada yang lain tidak setuju? Oke, hanya satu orang itu Bapak Dakir yang tidak setuju ya. Baik, yang kedua, apakah mendapat penghargaan atau reward dapat menambah motivasi positif pada anak? Setuju. Oke, baik. Ini adalah pertanyaan pemantik yang nanti mudah-mudahan ketika kita belajar bersama tentang materi yang akan saya sampaikan, kita akan menemukan jawaban apakah benar, apakah salah daripada pertanyaan pemantik ini, Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Nah, di dalam budaya positif, Bapak Ibu, ada materi yang terdapat di dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Baik, kita langsung masuk ke disiplin positif. Nah, di sini di materi yang pertama kita membahas tentang disiplin positif. Nah, apakah ada Bapak Ibu yang mengetahui atau bisa mengutarakan tentang disiplin positif? Menurut Bapak Ibu, apa disiplin positif itu Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang bisa? Oke, baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, disiplin positif ini di sekolah Bapak Ibulah yang bertugas untuk mengajarkan nilai-nilai kebajikan itu, sehingga nilai positif ini nanti berimbas kepada masing-masing pribadi anak. Jadi tugas kita sebagai pendidik adalah mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, sehingga tumbuh kesadaran di dalam dirinya tanpa pengaruh dari luar, Bapak Ibu. Kemudian disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, diharapkan setelah kita melakukan mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab, untuk mengajarkan nilai pendidikan, anak tersebut dapat mengontrol dirinya dalam bertindak, Bapak Ibu. Jadi anak-anak tuh lebih kesadar bahwa tindakan ini benar dan tindakan ini yang tidak seharusnya saya lakukan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Dan di sini diharapkan bahwa disiplin ini datangnya atau tumbuhnya atau berkarakternya di dalam diri anaknya. Jadi bukan tuntutan kita sebagai guru atau bukan karena paksaan anak, paksaan guru.
Jadi bukan karena paksaan, bukan karena takut hukuman, bukan karena ingin dipuji-puji. Nah, jadi memang seharusnya disiplin positif itu berakar di dalam dirinya sendiri. Siapa yang mengajarkannya adalah kita sebagai guru. Baik, selanjutnya saya akan mengulas sedikit tentang 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam disiplin positif itu harus ada ke-6 karakter profil pelajar Pancasila ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing ya dengan 6 karakter profil pelajar Pancasila ini, karena kita sudah hampir 2 tahun lebih ini sudah menjalankan kurikulum merdeka, yang dimana di dalamnya harus ada karakter profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, dan yang kedua ada mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dan diharapkan di dalam disiplin positif ini mencakup ke-6 profil pelajar Pancasila ini di dalam diri peserta didik kita, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu tadi yang pertama sudah disiplin positif, kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu mungkin tidak usah anak, kita sendiri pun pasti melakukan sesuatu ada motivasinya, ada tujuannya untuk apa. Nah, begitu juga dengan anak-anak. Ketika anak-anak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan atau melakukan hal-hal yang tidak benar, mungkin itu ada motivasinya. Kenapa bisa terjadi demikian? Maka di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Di sini motivasinya tuh terdiri dari 2. Motivasi eksternal yang berarti datangnya dari luar. Yang kedua ada motivasi internal yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri, seperti yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian untuk motivasi eksternal, yang pertama adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini contohnya adalah kadang-kadang kita guru tanpa kita sadari ataupun orang tua, misalnya, nah nanti kalau pian juara 1, pian nanti dapat HP. Nah, itu kan berarti adalah imbalan dari setiap pekerjaannya. Jadi bukan karena kesadaran dirinya sendiri, berarti karena ada imbalan daripada orang tua. Kita kan guru juga sama. Nanti kalau bisa jawab, karena dapat beng-beng. Nah, itu kan berarti adanya imbalan atau penghargaan, bukan karena dia memang mau melakukan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini seringkali anak-anak itu kita tanpa sadar kita mengancam anak-anak dengan hukuman. Contohnya misalnya, nah nanti kalau kamu buang sampah sembarangan nanti ibu suruh skot jam 5 kali misalnya. Nah, itu kan sesuatu hal yang bagi dia tuh tidak nyaman. Dia melakukan itu karena terpaksa, karena takut akan hukuman. Nah, itu sebaiknya yang tidak dilakukan oleh seorang guru. Berarti hukuman itu seharusnya tidak dilakukan. Nah, yang baik adalah motivasi internal, di mana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, di sini diharapkan anak-anak itu melakukan hal-hal yang mereka inginkan, karena mereka sadar ketika mereka ingin ada hal-hal nilai-nilai kebajikan yang mereka langgar. Jadi bukan karena adanya motivasi dari luar atau pengaruh dari luar atau rasa ketakutan yang datang dari luar, tapi memang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Nah, bagaimana Bapak Ibu sampai sini bisa memahami penjelasan saya? Iya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, di sini Bapak Ibu yang menjadi wali kelas, apakah sudah melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas atau membuat dengan peserta didiknya, dengan anak-anaknya di dalam kelas? Apakah sudah membuat sendiri? Sudah ya. Nah, Bapak nanti sudah membuat. Bagaimana Ibu Alea dan Ibu ini, apakah sudah membuat keyakinan dengan anak-anak di dalam kelas? Sudah. Oke. Nah, itu yang kita harapkan Bapak Ibu ya. Di sini keyakinan kelasnya adalah guru berperan dalam mewujudkan terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, di sini diharapkan adalah keyakinan kelas yang kita buat itu berdasarkan dengan pemikiran anak. Jadi lebih ke keinginan anak.
kita sebagai guru adalah memvalidasi saja kira-kira sesuai atau tidak. Nah seperti itu Bapak Ibu, diharapkan anak-anak yang aktif dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah juga keyakinan kelas ini dibuat jangan sampai ada kata-kata jangan dan dilarang. Kalau bisa harus menggunakan kata-kata yang positif. Kalau kata-kata negatifnya kan jangan, dilarang. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini adalah dua keyakinan kelas yang saya buat. Jadi tidak menggunakan kata-kata jangan atau dilarang. Misalnya saling menghormati dan menghargai. Misalnya kemudian bertanggung jawab, budaya 5S, menjaga kebersihan, menjaga keamanan dan menolong teman dan lain sebagainya. Oke. Nah kemudian kita langsung masuk ke yang berikutnya yang keempat Bapak Ibu, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu tentu saja kita sendiri pun pasti memerlukan kebutuhan yang harus kita penuhi. Tetapi pada kenyataannya bahwa kadang-kadang juga kebutuhan kita ada juga yang tidak dapat kita penuhi seperti itu Bapak Ibu. Nah untuk mencapai kebutuhan ini ada saja yang kita lakukan. Contohnya anak, kalau satu tidak sampai bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan kebutuhan dasar tersebut. Nah kebutuhan dasar itu ada banyak Bapak Ibu, entah itu kebutuhannya seperti gambar ini Bapak Ibu, ada kebutuhan tentang tempat tinggal, tentang hati ini berbicara tentang kasih sayang, kemudian ada uang, ada pendidikan, dan ada makanan Bapak Ibu. Nah untuk pernyataannya, ketika seorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah jadi di sini kadang-kadang kita sebagai guru tugasnya harus memahami anak. Kadang-kadang anak-anak melakukan sesuatu kesalahan itu bukan semerta-merta mereka ingin sebenarnya melakukan itu, tetapi karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Nah maka dari itu Bapak Ibu, ini adalah kelima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Saya akan bertahan hidup dulu Bapak Ibu. Nah bertahan hidup ini otomatis berbicara tentang makanan, kan untuk bertahan hidup ya Bapak Ibu. Kemudian ada tempat tinggal, kemudian ada uang. Nah di sini Bapak Ibu kebutuhan dasarnya. Dan yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah kasih sayang ini kalau bisa kita pun Bapak Ibu kalau bisa dapat kasih sayang itu yang berlimpah-limpah maunya. Tapi pada kenyataannya kan banyak sekali anak-anak kita juga yang tidak mendapatkan kasih sayang utuh. Misalnya karena keterbatasan orang tuanya yang broken home atau perceraian dan lain sebagainya, sehingga dia mencari tempat untuk mendapatkan kasih sayang itu, entah itu melalui keluarga yang lain, entah itu melalui gurunya dan melalui teman-teman yang ada di sekitarnya. Kemudian penguasaan. Nah penguasaan di sini adalah berbicara juga tentang kekuasaan, di mana dia sebenarnya ingin unggul dari teman-temannya yang lain, ingin terlihat berkuasa, ingin terlihat ditakuti, sehingga dia kadang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah disinilah adalah fungsinya kita sebagai guru adalah ketika dia ingin berkuasa, ingin menguasai, bisa nanti dijadikan ketua kelas, bisa nanti dipercayakan sesuatu hal yang mungkin nanti dia bisa jadi pemimpin seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Nah kebebasan ini yang juga kadang sering terjadi di kelas, misalnya dia merasa terkekang di rumah tidak boleh ini, di rumah tidak boleh itu, sehingga kesempatannya di sekolah ini adalah dia ingin bebas. Contohnya misalnya di rumah terlalu lama tidur, dimarahin oleh orang tua, sampai di sekolah dia maunya bebas, maunya tertidur, maunya tidur yang lama di sekolah seperti itu. Nah kadang-kadang jadinya kan kita sebagai ketika melakukan pembelajaran itu terdistract dengan salah satu siswa yang tertidur. Begitu ya Bapak Ibu. Nah kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Nah di sini kesenangan ada banyak faktor Bapak Ibu.
Mungkin kalau saya ambil contoh kesenangan siswa misalnya adalah yang mengganggu itu biasanya mengganggu temannya, jangan jahil kepada temannya. Dia ada rasa kepuasan, senang ketika mengganggu temannya, mencubit temannya, menggepak kawannya kayak gitu. Nah itu kan menjadi salah satu hal yang menurut dia kesenangan, padahal pada kenyataannya kesenangan yang dia lakukan itu adalah mengganggu temannya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya melalui kelima dasar kebutuhan dasar manusia ini, saya akan menyampaikan studi kasus. Nah, ini studi kasus mungkin pernah bahkan beberapa kali juga terjadi di sekolahan kita ya, karena di sini tidak ada guru BK. Jadi, tapi mungkin Bapak Ibu sudah pernah dan sering juga mendengar bahwa tentang kasus yang seperti ini. Baik, saya akan membacakan. Ibu Ayu, guru kelas wali kelas 7X, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Bayu. Beberapa anak mengeluhkan Bayu yang sering sekali meminta uang kepada siswa lain dengan paksaan dan ancaman. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ayu ini, apa yang akan Anda lakukan sebagai wali kelas? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bayu melakukan hal tersebut? Apakah ada Bapak Ibu yang bisa menjelaskan tentang kasus ini Bapak Ibu, atau memberikan pendapat dari kelima kebutuhan dasar tadi? Nih, ya, bertahan hidup, kan saya dasar kelima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kita hubungkan dengan studi kasus ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau Bapak Ibu di posisi Ibu Ayu, ada anak-anak yang mengeluhkan bahwa salah satu siswa Bapak Ibu itu sering meminta uang kepada siswa lain dengan paksaan dan ancaman. Bagaimana sikap atau respon Bapak Ibu mengenai kasus ini? Ada yang bisa Bapak Ibu? Karena saya juga bukan wali kelas, tapi saya berusaha sebagai guru olahraga. Mungkin yang pertama saya lakukan adalah pendekatan persuasif dulu. Saya mencoba melakukan pembicaraan dengan si anak, kemudian menanyakan sambil mengaitkan dengan tadi kebutuhan dasarnya. Apakah ternyata anak ini berpindah atas kebutuhan dasar yang belum terpenuhi? Mungkin itu berkaitan dengan itu tadi hidup. Bertahan hidup mungkin karena ada ekonominya sedang lagi ada masalah. Mungkin saya datang dulu sekalian juga mengingatkan dia berkenaan dengan tadi disiplin positif, mengingatkan anak bahwa apa yang dia lakukan itu pasti menghasilkan sebuah konsekuensi. Tentunya saya ingin anak ini memikirkan konsekuensi yang sudah dia lakukan, dan dia mau terbuka, yaitu tadi melalui percakapan persuasif. Mungkin saya juga bisa mencari informasi lebih lanjut dengan wali kelas ataupun dengan guru bimbingan konstitusi kalau ada jawaban aman seperti itu. Terima kasih Bapak Dakir. Nah itu tadi bagus sekali Bapak Dakir. Berarti Bapak Dakir tadi menurut Bapak Dakir kebutuhan dasar kenapa jadi Bayu melakukan tersebut adalah bertahan hidup ya? Oh iya. Baik, ada yang lain Bapak Ibu? Ada yang lain? Iya, baik, sama. Oke, sekarang kita langsung ke alasan mengapa, apakah masuk kebutuhan hidup tadi di dalam alasan Bayu melakukan itu menurut yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nah, yang pertama adalah betul sekali kalau karena alasan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikannya uang jajan, maka kebutuhan dasar yang sedang Bayu penuhi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah ini sering sekali Bapak Ibu terjadi, dan memang setelah kita teliti dan kita lakukan pendekatan tentang anak, ternyata banyak sekali anak-anak
di sekolah kita yang ekonominya menengah ke bawah Bapak Ibu, sehingga sering tidak dikasih uang jajan oleh orang tua. Nah, ketika anak-anak ini merasa lapar, maka dia akan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, yaitu dengan cara meminta atau menolak kepada temannya. Walaupun sebenarnya yang dipakai nggak banyak ya, seperti kasus kita di sekolah ini biasanya paling 2.000, 5.000 dulu paling banyak. Tapi kalau orangnya banyak, kira-kira lumayan 2.000 kali 5 orang, lumayan ke 10.000 sudah dapat nasi dan air, Bapak Ibu. Nah, seperti itu tuh alasan yang pertama. Jadi betul sekali kata kepada kita tadi adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bayu adalah bertahan hidup atau survival. Nah, kemudian alasan yang kedua, ini bisa Bayu lakukan karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu kepada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Bayu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kan ada juga Bapak Ibu sengaja si anak itu mengolah keributan supaya orang tuanya dipanggil ke sekolah. Kemudian ketika sudah bertemu dengan orang tuanya di ruang TK bersama dengan wali kelas, baru si anak bisa mengeluarkan unek-uneknya, menyampaikan bahwa dia memerlukan kasih sayang daripada orang tuanya. Nah, ini Bapak Ibu kebutuhan alasan yang kedua dari Bayu. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Bayu melakukan hal tersebut, bisa saja Bapak Ibu karena temannya jadi takut dan menuruti keinginan dia. Maka sebetulnya Bayu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan penguasaan atau kekuasaan. Ini balik lagi Bapak Ibu, karena mungkin dia sudah dapat kasih sayang, uang sudah ada, tapi dia ingin terlihat unggul dengan teman-temannya, ingin terlihat jago di hadapan teman-temannya. Nah, ini bisa saja menjadi alasan kenapa Bayu juga melakukannya. Yang terakhir, alasan yang keempat, karena ia merasa bosan dengan kegiatan di sekolah. Karena itu dia mencoba mengganggu temannya agar merasa senang. Maka Bayu sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu, 1, 2, 3 nya sudah terpenuhi tapi dia belum merasa senang. Maka supaya dia senang melihat temannya itu merasa kesal dengan dia. Nah, itu menjadi kesenangan. Nah, ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa Bayu melakukannya. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai guru Bapak Ibu. Makanya harus ada dialog dengan anak. Kenapa alasannya? Ketika kita tidak melakukan dialog dengan anak, maka kita mungkin tidak akan menemukan jawaban-jawaban yang seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita tidak melakukan dialog, makanya diharapkan adalah ketika kita menangani sebuah kasus, itu diharapkan kita mengenali dulu kebutuhan anak ini apa, kemudian alasan dia melakukan ini apa, sehingga kita tidak salah dalam mengambil keputusan ketika kita sedang menangani anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Baik, nah kita lanjut ke yang kelima, yaitu posisi kontrol restitusi. Nah, mungkin posisi kontrol ini sering Bapak Ibu dengar ya, tapi restitusi ini mungkin jarang karena jarang Bapak Ibu dengar. Nah, tapi kalau posisi kontrol ini mungkin sering saja Bapak Ibu, karena posisi kontrol kan berarti posisi di mana kita mengontrol, kan seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk posisi kontrol ini ada 5 Bapak Ibu yang kita sebagai guru bisa lakukan dan terbiasa kita lakukan. Kelima posisi kontrol restitusi ini, yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, di sini guru sebagai penghukum dari yang kita bahas tadi, seharusnya ini tidak masuk menjadi bagian dari karakter kita sebagai guru, karena ada dampak yang tidak baik hasilnya untuk anak ketika kita berperan sebagai guru sebagai penghukum. Nah, kemudian yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi sini kadang-kadang saya tidak membicarakan orang lain, dan pada kenyataannya saya sendiri pun juga kadang-kadang keluar kata-kata yang membuat rasa bersalah anak. Contohnya adalah ibu kecewa sama kamu, ibu tidak menyangka kamu melakukan hal seperti itu. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan oleh guru, karena itu tidak malah membuat anak semakin sedih, bahkan down perasaannya. Karena
gurunya kecewa dengan dia, seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian guru sebagai teman. Nah guru sebagai teman ini bisa dikategorikan adalah biasanya bagus untuk kita di zaman sekarang Bapak Ibu ya, karena memang kalau kita tidak memposisikan diri kita sebagai teman, maka akan sulit bagi guru untuk bisa diterima oleh anak-anak. Makanya kan ada di antara kita mungkin yang 1-2 siswa yang bisa curhat ke kita karena posisi kita adalah sebagai teman untuk anak-anak. Kemudian yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah di sini guru sebagai pemantau ini alangkah baiknya kadang-kadang kita, ini contoh kecil saja Bapak. Guru sebagai pemantau ini biasanya kita suruh anak-anak untuk piket di kelas. Saat kita ada, bersih-bersih semua, bergerak semua. Tetapi kalau kita tidak ada, maka dia akan cuek lagi, sampah di mana-mana, tidak menyapu, tidak mempel. Nah itu karena posisi kita adalah pemantau, pengatur. Nah harus begini. Nah seharusnya guru itu memposisikan dirinya bukan hanya sebagai pemantau, tetapi kita ya tadi balik lagi ke disiplin positif. Ketika dia sadar bahwa kebersihan itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan yang harus ada, maka ketika kita pergi tidak memantau anak-anak, maka dia akan melakukan itu secara otomatis tanpa diminta dan tanpa disuruh. Oke. Kemudian yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer ini tugasnya sebenarnya mungkin sering juga kita lakukan, yaitu adalah sebagai tempat anak untuk bercerita seperti itu. Jadi anak-anak menceritakan segala sesuatunya, kemudian kita membimbing anak untuk menemukan solusi apa yang akan kita lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian ini 5 posisi kontrol institusi, ada banyak sekali Bapak Ibu. Nanti motivasi eksternal, kemudian internalnya. Jadi ada intensitas gagal, kemudian ada identitas sukses. Kemudian guru berbuat, ini guru berbuatnya harus seperti apa? Ketika jadi penghukum tanpa kita sadari, kita pasti menghardik dan menunjuk anak. Dia harus kayak itu. Nah tanpa kita sadari, kita pasti seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian untuk membuat rasa bersalah ini biasanya kebanyakan guru berceramah. Ya, tanpa kita sadari supaya anak-anak tuh merasa salah. Jadi kebanyakan guru berceramah. Dan kemudian untuk teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, yang pemantau menghitung dan mengukur, karena ini pemantau. Kemudian manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, biasanya kalau contohnya untuk menghukum Bapak Ibu, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, ibu akan. Nah itu kan kalau penghukum. Tapi kalau membuat rasa bersalah, kata-katanya biasanya kamu sudah mengecewakan ibu atau bapak. Itu kata-katanya yang paling menohok ke dalam hati anak biasanya. Kemudian teman, lakukan demi ibu bapak ibu ya. Ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah ini sebenarnya yang diharapkan adalah bukan gurunya yang membereskan masalah anak, tetapi kalau bisa anaknya sendiri yang kita arahkan untuk menyelesaikan masalah. Jadi posisi teman ini juga agak sedikit bukan salah ya, tapi ada beberapa di dalam posisi teman ini yang tidak sesuai dengan posisi kontrol tadi. Kemudian pemantau ini biasanya apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, dan apa yang terjadi sekarang. Jadi lebih kepada menuduh anak. Nah seperti itu. Kemudian kalau posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang meyakini kamu melakukan hal tersebut. Kemudian kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi lebih kepada menanyakan, tetapi lebih secara mendalam dan lebih halus, sehingga kontrol dirinya itu lebih anak lebih bisa
memikirkan secara luas apa yang dia lakukan pada dampak-dampaknya. Nah, kemudian untuk hasilnya ini yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang pemimpin, hasilnya adalah anak-anak menjadi pemberontak, pendendam, menyalahkan orang lain karena mau disalahkan. Jadi otomatis dia pasti ingin membenarkan dirinya, memberontak, bahkan dia pasti akan mencari siapa yang bisa disalahkan selain aku. Kenapa aku berbuat ini? Pasti karena ada orang lain yang menyuruh aku. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk pembuat rasa bersalah ini juga kurang dalam Bapak Ibu, karena dia pasti akan menyembunyikan, bahkan dia akan berbohong atau menyangkal. Misalnya, sudah kenapa kamu melakukan itu? Dia akan berbohong, ulun kadang melakukan itu kan ulun. Nah, itu kan biasanya kita sering melakukan, padahal memang dia melakukan, tapi karena dia takut, dia jadi menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya. Kemudian pembuat rasa bersalah itu hasilnya adalah teman. Di sini dia, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, maka anak akan bergantung dengan kita, menunggu kita. Kena aja nawan ibu aja nih, ibu aja nih maluakan. Nah, biasanya kan kayak itu anak-anak nih tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya sendiri seperti itu Bapak Ibu, sehingga posisi teman ini juga baik tetapi kurang seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pemantau itu menyesuaikan bila diawasi. Nah, ini yang tadi kita hindari Bapak Ibu. Ketika anak-anak hasilnya kurang, sehingga jadi bilanya kita kededa atau kita tidak ada di dalam kelas, maka makin bisa jadi dia tidak akan melakukan hal yang baik. Tapi kalau misalnya kita ada, nah dia akan melakukan hal yang baik seperti itu. Dan yang terakhir adalah manajer. Di sini dia bertugas menguatkan watak dan juga karakter. Nah, inilah Bapak Ibu 5 posisi kontrol restitusi yang dimana di antara kita pasti ada melakukan dan pernah melakukan kelima posisi kontrol. Kemudian nanti balik lagi ke diri kita masing-masing, dari kelima posisi kontrol ini yang manakah kira-kira yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, ini pertanyaannya, dari kelima posisi kontrol ini menurut Bapak Ibu yang mana yang terbaik dari 5 posisi kontrol ini? Ada yang bisa Bapak Ibu? 5 posisi kontrol tadi, nih 5 posisi kontrol, ada yang bisa? Kenapa itu ya? Oke, Ibu Aya menjawab 5 posisi kontrol yang paling baik untuk guru adalah teman. Ada yang lain? Manajer. Kenapa berarti manajer? Mungkin kita bisa menemukan kesadaran, kita bisa langsung mengarahkan anak, dia nanti tahu oh ternyata cara kalau dalam manfaat begini. Ke depannya mungkin aku langsung menyiapkan dengan sendiri seperti ini. Saya juga pernah memposisikan diri sebagai teman. Ada yang pembatasan. Akhirnya dia jadinya panjang kegantungan. Kalau ternyata saya tidak bisa bekerja, saya tidak bisa mencarikan solusi atas permasalahan yang muncul. Kalau manajer kan kita sebagai pengelola, akhirnya dia akan kenalkan bagaimana cara menyikapi atau mengelola suatu permasalahan. Dan dia mungkin mungkin. Bagaimana teman-teman yang lain? Oke, kalau tidak ada, ini dia jawaban yang paling tepat. Nah, bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Betul sekali Bapak Ibu. Ini adalah 5 posisi kontrol yang paling tepat. Sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali yang dikatakan Bapak Dakir, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ada hal-hal yang membuat anak jadi ketergantungan dengan kita. Jadi tidak bisa apa-apa tanpa kita. Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, kita mengarahkan, tetapi
yang mengeksekusi, anak-anak yang mencari solusi sendiri untuk menyelesaikan masalah yang dia alami tanpa menunggu guru. Nah, baik, itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Nah, untuk menjadi seorang manajer itu ada segitiga restitusinya atau langkah-langkahnya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjut ke tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, karena kita sudah punya tadi keyakinan kelas, maka fungsinya manajer adalah menanyakan lagi apakah tindakan anak-anak ini sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sama-sama. Nah, tahapannya menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Jadi harapannya adalah menstabilkan ini dari yang awalnya gagal menjadi berhasil. Nah, kemudian untuk pertanyaan kepada anaknya atau kegiatan yang kita lakukan dengan anak, yang pertama adalah kita membuat pernyataan bahwa berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Ibu pun pernah salah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa tambahkan tidak adalah manusia itu yang sempurna. Nah, kemudian berikan dia motivasi sedikit Bapak Ibu, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik pada penyelesaian masalah seperti apa yang bisa kamu lakukan. Nah, kemudian kadang kan anak-anak ketika dia sudah tahu, sudah sadar kesalahannya, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Maka kata-kata yang kita berikan kepada anak adalah, kalau kamu menyalahkan dirimu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini bisa kita berikan kepada anak untuk menstabilkan dulu identitasnya. Baru setelah pernyataan ini dan kegiatan ini kita lakukan, kita masuk kepada validasi tindakan yang salah. Berarti kita memvalidasi itu bertanya pada anak, benar nggak? Betul nggak kamu yang melakukan ini? Nah, validasi tindakan yang salah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak. Nah, validasi tindakan ini yang nanti dimintakan oleh guru dan juga orang tua untuk aktif dalam bisa mengenali atau mengakui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak kita. Seperti yang dan tindakannya atau pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak yaitu, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Nah, mungkin nanti dari pertanyaan ini alasannya ya tadi kebutuhan 5 posisi kontrol tadi yang akan muncul, akan dikemukakan oleh anak. Nah, apa yang penting bagi kamu? Jadi bisa kita tanyakan apa yang penting, kasih sayang kah, kebutuhan makan kah? Nah, itu kan kita bisa tanyakan. Kemudian kamu tetap boleh menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, yang baik. Bagaimana? Misalnya dia tetap kekeh dengan sikapnya tadi, terus kita berikan pilihan kalau tidak melakukan hal itu atau tambahan yang lain dengan sikap yang apa supaya bisa ke arah yang lebih baik. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus kamu bersikap seperti itu. Nah, ini kan berarti kita meminta anak untuk memikirkan solusi. Nah, ini yang diharapkan oleh guru kepada siswa, sehingga dia dapat setelah kita memvalidasi tindakan, kemudian bisa menemukan solusinya. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, menanyakan keyakinan kelas dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi keyakinan kelas tadi adalah yang mengatur sebenarnya, mengatur anak-anak di dalam kelas. Jadi ketika anak-anak ingat akan keyakinan kelas, maka ketika kita tanyakan pasti dia bisa menjawab sesuai tidak dengan keyakinan kelas. Maka pertanyaan yang kita berikan adalah
nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Jadi nilai apa yang selama kita buat dengan anak itu nilai apa yang muncul. Kemudian yang kedua adalah kelas ideal itu yang seperti apa sih, maunya kayak apa sih, maunya itu kayak apa, kelas yang Bobber inginkan itu seperti apa. Nah kemudian kamu ingin menjadi anak yang seperti apa. Jadi kan kalau kita tanya anak yang seperti apa, pasti jawabannya macam-macam. Jadi sesuai dengan keinginannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, apa yang sedang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah kita tanyakan juga ketika dia melakukan kesalahan tadi, bagaimana perasaannya. Siapa tahu setelah melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah, tetapi malah merasa senang. Dan itu kan harus ada validasi dari anaknya dulu dengan berpedoman kepada menayangkan keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, di sini saya mengambil kesimpulan di mana seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu konsep inti dari budaya positif tadi, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol institusi dan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, apakah penjelasan saya hari ini bisa diterima Bapak Ibu semua? Bisa. Oke, baik. Sebelum saya menutup, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang materi definisi budaya positif pada hari ini? Saya persilakan. Ya, silakan Ibu Alia. Langsung saja Ibu. mendoktrin anak atau menyalahkan gitu ya. Jadi kalau dari guru pribadi, bagaimana cara membuat kalimat-kalimat positif dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, lalu pada saat dan kenapa atau alasan apa yang bisa yang harus menggunakan kalimat positif itu kenapa kita harus gitu. Oke, baik, terima kasih. Boleh pertanyaannya langsung boleh jawab lah. Jadi memang pertanyaannya tadi, bagaimana supaya kita tidak menggunakan kata-kata negatif Bapak Ibu dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama Bapak Ibu tadi seperti yang katakan di awal, kalau bisa jangan menggunakan kata-kata negatif, yaitu jangan pakai kata jangan dan dilarang. Jadi misalnya kalau kita kan sering biasa jangan buang sampah sembarangan, jangannya dihilangkan. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah itu kan sudah menjadi kata-kata positif ya. Kemudian misalnya dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Nah itu kan bisa diganti matikan handphone saat di dalam kelas. Berarti jangan dan kata dilarangnya dibuang. Nah nanti kebetulan di sini ada Bapak Dakir guru bahasa Indonesia. Kalau misalnya Ibu Alia bingung, nanti bisa dibantu dengan guru bahasa Indonesia dengan kata-kata positifnya supaya menghilangkan kata-kata negatif menjadi kata-kata positif. Nah kemudian alasan kenapa kata-kata positif itu sebaiknya tidak digunakan, mungkin secara psikologinya kata-kata jangan itu memancing anak untuk melakukan atau melanggar. Contoh misalnya, nah jangan buka kotak inilah, pasti timbul dalam pikiran apa gara di dalam kotaknya tuh, apa gara di dalam isi kotak itu, sehingga tiba-tiba lupa, kan kita jadi penasaran. Makanya kata penasaran itu tadi dia pasti membuka dan akhirnya dia melanggar. Nah makanya kata-katanya tadi mending yang jangan dan dilarang itu dihilangkan sehingga dia tidak menumbuhkan rasa penasaran, karena memang itu secara psikologi dengan kata-kata jangan tuh jadi penasaran. Nah itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Begitu Ibu Alia, jelaskan? Jelas. Baik, ada satu pertanyaan lagi Bapak Ibu. Ya silakan Bapak Dakir. Bagaimana cara kita sebagai guru terindikasi kurang kasih sayang? Bapak Dakir kurang kasih sayang nggak? Mewakili anak-anak bilang kurang kasih sayang. Oke. Apakah penjelasan saya hari ini bisa diterima Bapak Ibu semua? Bisa. Oke, baik. Sebelum saya menutup, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang
Ibu, saya cukupkan kegiatan pada hari ini. Saya meminta untuk Bapak Dakir untuk berdoa. Alhamdulillah, semoga tadi yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua. Nah, harapannya kami juga bisa menerapkan pada kehidupan sehari-hari atau saat berhadapan dengan siswa di sekolah. Untuk meraih keberkahan, mari kita berdoa. Sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari kita mulai dengan surah Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian video diseminasi budaya positif yang telah saya lakukan di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.